Bab 496. Tiga alam berputar. Langit runtuh, bumi retak, dan air mengalir mundur. Bintang-bintang menghilang dan langit runtuh. Inilah pemandangan sebenarnya di dalam lapisan pertama langit saat ini. Waktu kembali. Li Huiyu, dewa leluhur dari dunia lain, bulu kuduknya berdiri. Dia menggunakan kekuatan sihirnya yang luar biasa untuk membalikkan waktu dan ruang, bergegas ke zaman kuno, dan membunuh ayah ke. Bumi yang awalnya tak bernyawa berangsur-angsur hidup, dengan tunas-tunas baru bermunculan, bunga-bunga bermekaran, dan pepohonan hijau yang subur. Itu sangat dekat dengan zaman kuno, dan tanda-tanda kehidupan secara bertahap muncul di daratan luas dunia kematian. Aohou, setelah terdengar suara gemuruh yang keras, bumi yang luas bergetar hebat, dan sekelompok binatang purba sebesar gunung berlari kencang melewatinya. Di tanah yang subur, binatang buas meraung dan burung-burung iblis besar mengepakkan sayapnya, yang panjangnya ratusan kaki dan menutupi langit dan matahari. Membalikkan waktu dan ruang, sangat dekat dengan zaman kuno. Di kejauhan, 6 semi leluhur dari dunia lain dan 8 raja semuanya sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak tahu bagaimana kekuatan magis yang tak tertandingi ini bisa terjadi. Apakah benar-benar mungkin untuk menghubungkan masa lalu dan masa kini dan kembali ke masa lalu untuk membunuh lawan? Kalau memang begitu, kekuatan gaib ini bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia. Karena mereka bukan dewa leluhur, tentu saja mereka tidak dapat mengetahui kekuatan magis tingkat ini. Kekuatan sihir semacam ini perlu melingkupi orang tersebut di dunia saat ini terlebih dahulu sebelum dapat dikembalikan ke masa kuno. Tetapi meski begitu, kembali ke zaman kuno secara langsung masih sangat menakutkan. Semua orang dapat melihat dengan jelas dari kejauhan bahwa ayah berjalan dengan tenang ke lorong kuno dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak ditahan, namun masuk secara sukarela. Jika aku tidak pergi dulu, kau mungkin tidak akan yakin. Namun, akan sia-sia jika kau memamerkan kekuatan sihirmu di hadapanku. Binatang kecil seputih salju yang sejuk itu berbicara dengan suara magnetis, penuh dengan rasa percaya diri yang kuat. Ah, Li Huiyu meraung ke arah langit, memegang Mo Yue Tiange di satu tangan dan mengarahkannya miring ke arah langit selatan. Api ilahi melonjak di sekitar tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menyatu dengan langit berbintang, dan bintang-bintang di langit bersinar. Jutaan galaksi berjatuhan seperti air terjun besar, dan ribuan sinar cahaya terang menembus alam semesta dan bumi purba. Area itu telah sepenuhnya terisolasi dari ruang tempat Xiao Chen dan yang lainnya berada, dan telah kembali ke zaman kuno. Dimusnahkan di zaman kuno, tombak kiamat sepanjang 10 kaki di tangan Li Huiyu benar-benar hitam dan memancarkan cahaya dingin yang menakutkan saat diarahkan ke ayah ke. Cahaya yang menakutkan itu langsung menenggelamkan binatang kecil seputih salju itu, mengubah tempat itu menjadi ruang dan waktu yang kacau, dengan kekuatan ilahi yang tak berujung meletus. Dia ingin mengalahkan ayah kembali ke masa kelahirannya dan mengubahnya menjadi tubuh yang paling lemah. Namun, di mata badai waktu dan ruang yang kacau, binatang kecil seputih salju itu memegang tongkat jerami di mulutnya tanpa bergerak, dan semua kekuatan yang tak terbatas tidak dapat menyentuh tubuhnya sama sekali. Aku abadi dan tidak akan pernah pudar. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, apa yang dapat kau lakukan padaku. Binatang kecil yang keren itu bagaikan batu. Di tengah badai yang kacau, auranya terasa berat dan sulit digoyahkan, apalagi dipukul mundur ke masa awalnya. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, ayah berjalan di tengah kekacauan ruang dan waktu, selangkah demi selangkah. Engkau mendekati Li Huiyu yang sedang menggunakan kekuatan sihirnya yang luar biasa di hadapannya.
Melawan kekuatan waktu dan melewati turbulensi ruang, dia berjalan langsung ke Li Huiyu dan berkata, kekuatan mistik tidak berpengaruh padaku. Seolah-olah dia kebal terhadap kekuatan ilahi. Ayah kebegitu galak hingga dia berantakan. Warna kulit Li Huiyu berubah total. Balapan luar biasa ini bahkan lebih mengerikan dari legenda. Kekuatan sihirnya yang tak tertandingi tidak mampu berbuat apa-apa terhadap ayah ke. Hal ini membuatnya sangat gelisah. Tombak kiamat di tangannya menarik kekuatan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit dan menusuk ke arah ayah ke. Ayah, ding! Mengulurkan cakar kecil seputih salju dan dengan cepat dan tepat memukul bilah tombak yang sangat tajam itu, menangkisnya 3 inci dari tubuhnya. Li Huiyu mengeluarkan raungan panjang, dan langit yang tingginya ribuan kaki hancur oleh raungannya, dan bintang-bintang di langit berguncang. Inilah kekuatan dewa leluhur, dan setiap gerakannya mampu mengguncang langit. Kekuatan Mo Yue Tiange sungguh luar biasa. Dia meminjam kekuatan alam semesta dan mengirimkan jutaan cahaya kehancuran, menghancurkannya ke arah ayah ke. 3 alam berputar. Pada saat itu, binatang kecil seputih salju yang memegang tongkat jerami meneriakkan 4 kata ini. Ia tidak lagi menggunakan seni bela diri, tetapi menampilkan kekuatan magisnya untuk pertama kalinya. Dalam sekejap, dunia kuno terbagi menjadi 3, dan 3 dunia besar membelah waktu dan ruang dan mulai berputar. Kekuatan untuk membalikkan waktu dan ruang sepenuhnya terbalik. Dunia kuno perlahan memudar, dan siklus reinkarnasi di 3 alam mulai berputar. Li Huiyu berteriak keras dan menembus langit dan bumi dengan Mo Yue Tiange, mencoba melarikan diri dari pusaran mengerikan rotasi 3 alam. Bang! Li Huiyu baru saja bergegas keluar, tetapi dalam sekejap, dia ditahan kembali dengan paksa. Melampaui 3 alam, tetapi tidak 5 elemen. Li Huiyu, dewa leluhur dunia lain, meraung. Dia benar-benar cemas dan ingin segera lepas dari lingkaran mengerikan 3 alam ini. Melarikan diri dari 3 alam dan memasuki ketidaktahuan abadi, sosoknya memudar dengan cepat dan hampir menghilang. Patah. Menanggapi hal ini, binatang kecil seputih salju yang dingin itu hanya menggigit jerami dan dengan santai mengucapkan kata ini. Saat Li Huiyu hendak menghilang, dia tiba-tiba kehilangan kontak dengan ketidakpastian abadi, dan terputus oleh binatang kecil seputih salju yang tidak jauh dari sana. Bang! Li Huiyu, dewa leluhur dunia lain, jatuh dari ketinggian ribuan kaki di langit, dan bintang-bintang di langit berbintang yang dalam bergetar. Perang 3 alam membagi 3 alam, muncul bergantian, dan berbalik ke arah Li Huiyu. Ah! Li Huiyu berteriak, kekuatan dewa leluhurnya cepat menghilang, dan roda 3 alam menelan segalanya. Waktu berjalan mundur, masa lalu sudah lama berlalu, dan kini kita kembali. Li Huiyu benar-benar ketakutan. Dia diselimuti oleh rotasi 3 alam, dan tubuhnya hampir runtuh. Kekuatan waktu diaktifkan kembali, menstabilkan ruang dan waktu yang kacau dan runtuh, dan mempercepat kembalinya dari zaman kuno. Dengan suara ledakan yang keras, dia akhirnya kembali, tetapi kekuatan rotasi 3 alam tetap sama, menyelimutinya dan tidak hilang. Li Huiyu, dewa leluhur dunia asing, dibekukan. Dia berteriak, terobos 3 alam, lolos dari langit dan bumi, hancurkan untukku. Kilatan petir raksasa setebal gunung tiba-tiba jatuh dari langit. Setiap petir terhubung ke bintang dan difokuskan pada Li Huiyu. Ia ingin melarikan diri dengan paksa dan melarikan diri dari area pusat tempat berputarnya 3 alam. Membekukan, ayah mengalah dan hanya mengucapkan satu kata. Kekuatan ilahi yang tak terbatas mengalir ke langit, seketika mengalahkan guntur dan kilat yang tingginya ribuan kaki, dan bukan bongkahan langit dan bumi itu.
Rotasi tiga alam tidak terpengaruh, dan mulai berputar dalam reinkarnasi. Ini adalah pertempuran tingkat dewa leluhur. Meskipun tidak ada tabrakan hebat, seberkas cahaya ilahi apapun dapat dengan mudah menembus setengah leluhur. Kamu, Li Huiyu diblokir lagi. Sekalipun dia kuat, tubuhnya mulai mengeluarkan suara berderak dan tubuhnya hampir tercabik-cabik. Dia sangat terkejut dan geram lalu berteriak, "Abadi dan abadi, tubuhku abadi." Ribuan sinar cahaya melesat ke angkasa dan mengembun menjadi satu dengan langit. Ia terhubung dengan langit berbintang yang luas dan menjadi abadi. Kau tidak punya keputusan akhir. Jika aku bilang kau akan hancur berkeping-keping, maka kau akan hancur berkeping-keping. Binatang kecil yang keren itu bersuara datar, tetapi sangat sombong. Dia berteriak dengan hikmat, tiga alam sedang berputar. Boom! Kekuatan tiga dunia besar melonjak, dan dunia-dunia berputar, langsung menenggelamkan Li Huiyu di dalamnya. Miliaran cahaya bintang di langit terputus, dan kontak dengan Li Huiyu pun langsung terputus, mengisolasinya dalam badai tiga alam. Tidak, Li Huiyu, dewa leluhur dunia alien, terkejut dan marah, lalu berteriak, "Buka untukku." Mori Tiange di tangannya tiba-tiba tumbuh bagaikan naga ajaib, sepanjang gunung, menebas langit dan bumi. Boom! Kekuatan meletus dari Mori Tiange yang melonjak, namun sulit menghentikan putaran tiga alam. Ketika naga jahat itu berhasil ditekan sepenuhnya, Li Huiyu, dewa leluhur dunia asing, meraung putus asa, mengguncang langit dan bumi, dan lapisan pertama tirai cahaya di tempat paling jahat pun hampir hancur. Retak, armor landak di tubuh Li Huiyu retak, kemudian terdengar suara retakan tajam, dan armor pertempuran dewa leluhur pun hancur total. Tabrakan, potongan-potongan baju besi yang rusak jatuh ke tanah, dan pakaian tempur terpisah sepenuhnya dari tubuh. Kemudian terjadilah ledakan keras, dan tubuh sekuat dewa leluhur terkoyak-koyak di bawah kekuatan magis roda tiga alam. Pemandangan itu sungguh mengejutkan, ini adalah dewa leluhur. Tubuh dewa leluhur yang akan bertahan selamanya hancur di tempat. Di kejauhan, semua leluhur setengah dari dunia lain dan raja-raja dunia kematian sangat ketakutan, menyaksikan semua ini dengan tak percaya. Di Paradise Lost, semua orang sangat terkejut, terutama si binatang kecil keke. Matanya yang besar berbinar-binar, tangan kecilnya terkepal erat, dan dia dipenuhi kerinduan. Kesadaran Li Huiyu melonjak keluar dan melolong marah. Ia ingin menyusun kembali tubuhnya, dan tubuh yang terpecah-pecah itu dengan cepat terkumpul kembali. Namun, kekuatan rotasi tiga alam tanpa ampun menghancurkan tubuh dewa leluhur yang baru saja disusun kembali, sekali lagi runtuh, dan dengan ledakan keras, ia hancur menjadi abu, bahkan tanpa jejak residu yang tersisa. Kau menghancurkan tubuhku, Li Huiyu meraung. Dia merasa sulit menerima kenyataan ini. Meskipun dia adalah inkarnasi dari Li Huiyu yang asli, inkarnasi di depannya pasti terbuat dari fisik asli dewa leluhur. Itu sangatlah dahsyat, hancur begitu saja. Meskipun ayah terlihat sangat lemah, tubuh kecilnya yang seputih salju saat ini memiliki kekuatan antara langit dan bumi yang begitu mengejutkan semua orang. Ia berbisik pada dirinya sendiri, karena kesadaranmu belum padam, mari kita lalui 6 alam reinkarnasi lagi. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Kekuatan besar 6 alam reinkarnasi belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dan benar-benar tak terkalahkan. Hanya sedikit hukum dan kewenangan yang dapat menandinginya. Li Huiyu merasa ngeri saat itu, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu bahkan tahu kekuatan gaib ini." "Aku tahu lebih banyak." Setelah berkata demikian, ayah menjadi serius untuk waktu yang langka, dan hendak memperlihatkan kekuatan sihir yang tak tertandingi. Swoosh!
Pada saat ini, kesadaran Li Huiyu melampaui kecepatan cahaya dan bergegas menuju lapisan kedua langit. Dia ketakutan dan mundur tanpa melawan. Tepat ketika ayah kehendak merapal 6 jalan reinkarnasi, tiba-tiba berhenti dan melihat keluar lapisan pertama langit. Hal ini menyebabkan kesadaran Li Huiyu berhasil lolos ke lapisan kedua langit berkabut. Aku bilang aku akan menggunakan 6 jalan reinkarnasi untuk menangkapmu. Bahkan jika ada orang lain, tidak ada yang bisa menghentikanku. Biarkan kau masuk dulu, dan aku akan menangkapmu nanti. Ketika ayahku mengucapkan kata-kata ini, dia tidak pernah melihat ke arah Li Huiyu yang melarikan diri, tetapi terus melihat keluar tirai langit pertama. Di sana, ada sosok yang tinggi, berdiri bagaikan monumen surgawi. Dialah yang baru saja melepaskan pikiran ilahi yang kuat yang mengganggu ayahku dan untuk sementara waktu memungkinkan Li Huiyu melarikan diri. Bayangan besar yang bagaikan monumen surgawi itu lenyap begitu saja di luar tirai langit pertama. Kemudian tirai langit kedua bergetar pelan bagaikan gelombang air, dan bayangan besar menyerbu masuk. Ayahku tidak menghentikannya dan hanya menyaksikan semuanya dengan tenang. Pertarungan tingkat dewa leluhur terhenti sementara, dan Keke segera bergegas mendekat. Aiya, mata besar makhluk kecil itu merah dan dipenuhi air mata. Sekalipun bingung, ia merasakan sesuatu pada saat itu. Ia bergumam dengan suara rendah dan penuh rasa bersalah, kau. Haha, ayah tertawa, membuang kacamata kristalnya, mengusap kepala Keke, tidak berkata apa-apa, tetapi ekspresinya penuh dengan kemanjaan, yang sangat berbeda dari penampilannya yang tenang tadi. Oh tidak, sial, sudah terlalu lama, dan kekuatanku telah hilang dengan sangat parah. Aku tidak bisa menyia-nyiakannya. Aku masih harus menyimpannya untuk menghancurkan 1 atau 2 dewa leluhur dari dunia lain. Setelah berkata demikian, ayahku berubah menjadi seberkas cahaya, menyusun kembali bongkahan besar batu biru yang pecah, dan tenggelam ke dalamnya. Tulisan tangan yang bengkok itu muncul lagi. Pada saat ini, cahaya ilahi muncul dari batu biru besar dan melesat menuju cahaya pembunuh yang diam dan tak bergerak yang tergeletak di depan tirai langit kedua. Cahaya pembunuh, yang panjangnya puluhan mil, hanya setebal ibu jari, seperti garis emas tipis. Ia melesat cepat dan bertahan di depan surga yang hilang, menjaga di sana bagaikan penjaga gerbang yang setia. Di kejauhan, 6,5 leluhur dari dunia lain dan 8 raja tercengang, lalu mereka semua bergegas ke tirai langit kedua pada kesempatan pertama. Tempat ini terlalu berbahaya bagi mereka, bahkan cahaya pembunuhan telah dijinakkan sejak lama. Tempat paling jahat telah dibuka olehku, dan aku dapat membedakan fluktuasi kekuatan ilahi Paradise Lost, dan aku tidak akan menghentikanmu. Setelah ayahku mengirimkan fluktuasi kesadaran ilahi seperti itu, suasana menjadi sunyi senyap, seolah-olah dia telah tertidur lelap. Meskipun ini bukan ayah Keke yang sebenarnya, namun jejak spiritual yang sangat kuat telah sengaja ditinggalkannya, dan telah menjaga tempat yang paling jahat. Terlalu hebat, terlalu keterlaluan. Ketika semuanya tenang, Jin Sanyi adalah orang pertama yang melompat. Orang ini sekarang terlalu gembira hingga ia ingin memeluk batu biru besar itu dan berbicara selama 3 hari 3 malam, mengelilinginya tanpa henti. Wu Ming bahkan lebih bersemangat. Karena berhubungan dengan orang yang begitu kuat, memasuki tempat paling jahat tidak akan penuh dengan ujian kematian seperti yang dibayangkannya, dan kemungkinan besar dia akan mendapatkan cahaya abadi. Dengan cahaya pembunuhan yang memimpin jalan, Keke mengendarai Paradise Lost dan bergegas ke tirai langit kedua. Di sini, lebah dan kupu-kupu beterbangan, bunga dan tanaman harum, dan mata air ajaib mengalir, menciptakan pemandangan indah yang tak tertandingi. Pemandangan menakjubkan membentang sejauh mata memandang.
seolah tidak ada habisnya, dan menyatu dengan langit biru di kejauhan yang tak berujung. Dan tepat di cakrawala yang jauh, sebuah bola cahaya seperti matahari tengah bersinar dengan cemerlang, dengan sinar cahaya yang berputar di sekelilingnya. Ukurannya hanya sebesar rumah, tetapi penuh dengan suasana abadi, seolah-olah sudah ada sejak zaman dahulu kala, seolah-olah sudah ada sebelum dunia diciptakan. Tempat paling jahat, cahaya abadi. Tidak diragukan lagi, itulah cahaya abadi. Wu Ming tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri karena dia hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Tanda, bang, Wu terhapus, semangat prajuritnya melemah, dan bekas luka mengerikan muncul di pohon suci di tangannya. Di kejauhan, Zujun yang kuat dan bayangan raksasa yang seperti monumen surgawi saling berhadapan. Jelaslah bahwa tanda seni bela diri telah keluar. Pertarungan antara leluhur dan para master, inilah puncak pertarungan sesungguhnya. Tidak seperti Wu Ziyinji dan Li Huiyu, yang satu merupakan senjata dewa leluhur yang jiwanya telah terpisah dari tubuhnya selama bertahun-tahun yang tak berujung dan vitalitasnya rusak parah, dan yang lainnya merupakan inkarnasi dari dewa leluhur. Tak satu pun dari mereka bukanlah dewa leluhur yang sebenarnya. Semut, mundur. Kedua prajurit tingkat dewa leluhur yang saling berhadapan berteriak dingin dan kejam pada tanda seni bela diri. Bukannya mereka tidak ingin merenggut nyawa Wu Ziyin, tetapi mereka ingin agar Wu Ziyin mencari jalan keluarnya nanti karena merasa ada sesuatu yang tidak biasa di depannya. Wu Ziyin menghembuskan napas hijau dengan susah payah dan mengepalkan tangannya. Lapisan kedua tirai langit bergetar sedikit, dan tidak seorang pun bisa melihat dengan jelas bahwa ada sosok tambahan di depan Wu Ziyinji. Dan tidak seorang pun melihat bagaimana dia bergegas mendekat. Bangun, dia berbicara dengan suara rendah kepada tanda seni bela diri. Pada saat ini, ekspresi Wu Ziyin tiba-tiba membeku, dan dia ketakutan di sana. Saat dia selesai mengatakan ini, sosok kurus itu menghilang lagi. Pada saat yang sama, cahaya yang luar biasa meledak dari dua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur yang saling berhadapan di depan. Semangat juang yang kuat mengguncang seluruh tempat yang paling jahat, dan kedua pria kuat itu terkejut dan melangkah mundur. Beraninya kau memanggilnya semut. Suara yang tenang dan acuh tak acuh itu tidak mengandung emosi apapun. Bab 497, Leluhur bela diri muncul kembali. Beraninya kau memanggilnya semut. Suara yang tenang dan dingin itu sama sekali tidak mengandung emosi. Semangat juang membumbung tinggi ke angkasa. Sosok kurus yang misterius dan tak terduga tiba-tiba muncul di depannya. Semangat bertarung yang kuat mengguncang seluruh tempat paling jahat, dan dua pria kuat tingkat dewa leluhur semuanya terkejut dan mundur. Kedatangannya begitu tiba-tiba, bahkan dua guru teratas di hadapannya pun tidak mampu mendeteksinya terlebih dahulu. Sosok kurus itu terlihat sangat rapuh, dengan rambut kuning panjang yang acak-acakan seperti rumput liar, dan dia kurus, hanya selapis kulit kuning yang menutupi tubuhnya. Xiao Chen hampir berteriak keras saat itu. Pengunjung misterius ini bukanlah orang asing, melainkan mayat jahat. Mayat jahat yang tertidur di kapal raja. Seorang guru yang tak tertandingi yang suatu hari seorang diri membuka dunia kematian, menyelaminya lebih dalam, dan mencari diagram tulang peramal. Jika mayat jahat misterius di hadapan mereka tidak menerobos masuk ke istana kematian dan menekan Pluto yang perkasa, Risio, Xiao Chen, Tian Waitian dan yang lainnya mungkin sudah mati sekarang. Sejak mayat jahat terbangun dari kapal raja, dia tak terkalahkan. Siapa kamu? Leluhur kerangka putih yang tubuhnya seputih giok lemak kambing bertanya dengan suara dalam. Tak jauh dari situ, sosok besar bagaikan monumen surgawi itu memperlihatkan raut wajah ragu dan bertanya dengan heran, kamu adalah...
Satu-satunya tanggapan yang mereka dapatkan hanyalah sepasang tinju besi tak terkalahkan yang dapat mengguncang gunung dan sungai serta menghancurkan langit. Ledakan, seolah-olah mendapat beban yang tak tertahankan, sosok besar bagaikan monumen di langit itu berhenti bicara dan hancur berkeping-keping. Leluhur tulang putih, yang bersinar dengan cahaya suci, bereaksi cepat dan bertabrakan dengan tinju mayat jahat lainnya. Meski dia maju, dia gagal menghalanginya. Bang! Zujun yang kuat juga terlempar oleh pukulan, dan tulang metakarpalnya yang bening hampir patah. Kekuatan tertinggi. Walaupun sosok mayat jahat itu sangat kurus, ia memiliki kekuatan bertarung yang paling mengerikan di dunia. Ia dapat menghancurkan apapun yang ada di jalannya dan tidak ada yang dapat melawannya. Itu kamu? Itu benar-benar kamu. Sosok besar bagaikan monumen langit itu menunjukkan ekspresi keterkejutan yang amat sangat. Itu aku, dan itu bukan aku. Sosok kurus itu muncul di antara langit dan bumi. Meskipun terlihat sangat tipis, hal itu mengejutkan semua orang saat ini, dan tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Sosok besar bagaikan monumen surgawi itu akhirnya menampakkan wujud aslinya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga. Cahaya merah itu amat terang, bagaikan nyala api yang menyala-nyala. 6 semi-leluhur dari dunia lain di kejauhan ingin bersorak, tetapi saat mereka melihat bagian belakang mayat jahat misterius itu, mereka semua menahan diri. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah dewa leluhur yang kuat dari dunia lain. Dialah rekan yang disebutkan Li Huiyu yang menderita kerusakan parah dan tertidur lelap dalam ruang dan waktu yang kacau. Ia dikenal sebagai leluhur pedang jubah merah. Dia bergegas ke sini hari ini setelah sadar kembali. Bahkan dengan 4 guru terhebat yang dikirim saat itu, kau masih mampu meninggalkan secercah harapan. Bang! Mayat jahat misterius itu langsung bereaksi dengan tindakan, menghilang di tempat dalam sekejap. Bukan karena kekuatan sihirnya, tetapi kecepatan gerakan fisiknya yang memang berada di luar batas akal sehat. Itu melampaui kecepatan berpikir dan reaksi manusia. Tiba-tiba muncul di depan ahli pedang berjubah merah, dan telapak tangan kurus menebas secara diagonal, yang lebih mengerikan daripada pedang surgawi. Ban! G. Hantaman keras terjadi di antara kedua telapak tangan dewa alien yang saling bersilangan, menyebabkan baju zirah sisik naga merah di tubuh leluhur pedang jubah merah yang bersinar dengan cahaya ilahi, memercikkan darah. Sepotong besar baju zirah sisik naga hancur berkeping-keping, dan ahli pedang berjubah merah pun terpotong oleh kekuatan tempur murni. Di belakang, Wu Ziyinji hampir berteriak seperti orang gila, sangat bersemangat, dan berteriak, "Lihat, ini adalah kekuatan murni, seni bela diri murni yang baru saja kamu kritik sebagai tidak berguna. Jika ini juga keterampilan yang sepele, maka kamu dapat menikmatinya." Tampaklah bahwa si penipu tua itu telah menahan banyak amarah, dan sekarang ia melampiaskannya. Sesuatu yang tak berguna. Mayat jahat misterius itu memunggungi semua orang dan mengulang kalimat ini dengan acuh tak acuh. Apakah seni bela diri sudah menjadi begitu dekaden? Jika demikian, aku akan menggunakan benda tak berguna ini untuk menguburmu di sini dan membuka dunia baru. Ketika mayat jahat misterius itu mengatakan hal ini, ia melangkah ratusan kaki jauhnya dan tiba-tiba tiba di depan ahli pedang berjubah merah, mengguncang bumi dan langit. Saat sepasang tangan diayunkan, seluruh tempat paling jahat bergetar, dan seluruh langit bergetar hebat. Sang master pedang berjubah merah dikelilingi oleh cahaya darah yang menyala-nyala dan melesat ke langit. Seperti namanya, pedangnya bisa mencapai langit. Jutaan sinar pedang meledak dari tubuhnya, semuanya menyapu ke satu arah. Bas! Bunyinya seperti kepakan sayap serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya.
Suara yang menusuk itu membuat tulang telinga Banzu sakit luar biasa. Langit penuh dengan sinar pedang berdarah. Namun, menghadapi energi pedang yang tak berujung ini, mayat jahat misterius itu mengabaikannya dan menyerang maju dengan tangan besinya. Hancurkan dengan kekuatan yang luar biasa. Sepasang tangan besi menghancurkan sinar pedang berwarna merah darah di langit, menembus langit dan bumi, dan menghantam tubuh ahli pedang berjubah merah dengan suara ledakan keras. Bang! Saat leluhur pedang jubah merah terkena serangan, dia melesat ke langit, muncul tinggi di langit, dan berteriak, "Miliaran bintang, dengarkan perintahku, pedang langit berbintang, turun." Di langit berbintang yang luas, bintang-bintang bersinar tak berujung, dan cahaya pedang yang menyilaukan melesat jatuh dari bintang-bintang. Dengan bintang-bintang sebagai sumber pedang, langit penuh dengan aura pembunuh, dan seluruh langit adalah dukungan leluhur pedang jubah merah. Inilah hal yang mengerikan tentang Master Pedang. Miliaran bintang adalah pedang ajaib di tangannya. Kekuatan sihirnya yang sangat langka cukup untuk memusnahkan apapun di dunia. Cahaya yang menyilaukan membanjiri area itu, semua terfokus pada mayat jahat yang misterius itu. Menghadapi kekuatan sihir yang mengerikan ini, bahkan leluhur tulang putih di belakang tampak serius, kekuatannya terlalu kuat. Namun, mayat jahat misterius itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ia menyerbu di antara puluhan juta pedang di langit berbintang, menghancurkan semua rintangan dengan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi dan membuka jalan. Tujuannya jelas. Dia memusatkan seluruh kekuatannya pada satu titik dan menyerang Master Pedang Jubah Merah. Karena miliaran pedang langit di alam semesta dipanggil oleh Master Pedang Jubah Merah, selama dia dibunuh secara langsung, semua pedang langit yang menakutkan secara alami akan runtuh. Ledakan. Mayat jahat misterius itu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan menggunakan kekuatan murni untuk mematahkan kekuatan magis dewa leluhur. Tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi seperti giroskop, menghancurkan semua pedang tak berujung di langit. Dia bergegas ke depan sang Master Pedang berjubah merah. Kesepuluh jarinya terentang bersamaan, bagaikan 10 bor langit, menusuk ke arah dada sang ahli pedang. Berjubah merah. Menembus seluruh cahaya dewa setebal 3 zang yang melindungi tubuh pria kuat setingkat dewa leluhur, mayat jahat misterius itu memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan membunuhnya dengan kekuatan murni. Ah! Sang Master Pedang berjubah merah meraung, merasa sangat gelisah. Dia berusaha sekuat tenaga mengumpulkan ribuan cahaya pedang di depan dadanya untuk menghalangi 10 jari yang terentang. Terdengar suara, krek-krek. Mayat jahat misterius itu sangat kuat, dan serangan fisiknya yang sederhana melampaui batas imajinasi semua orang. Ke-10 jari itu seakan menembus kertas putih, meninggalkan 10 lubang darah yang mengerikan pada baju zirah sisik naga berwarna darah milik ahli pedang berjubah merah. Mayat jahat misterius itu begitu mengerikan hingga ke-10 jarinya menembus dada ahli pedang berjubah merah, dan pada saat itu juga menyemburkan 10 anak panah berwarna darah. Ah! Sang Master Pedang berjubah merah berteriak dan melarikan diri sejauh lebih dari 10 mil seperti aliran darah sebelum dia berhenti dengan tangan menutupi dadanya. Ini hanyalah tipuan seorang pendekar sejati, ucap mayat jahat itu dengan dingin dan tenang. Namun fakta membuktikan betapa hebatnya seniman bela diri. Di kejauhan, semua semi leluhur dari dunia lain terkejut. Itulah dewa leluhur mereka, tetapi dia bukan tandingan musuh misterius ini. Kedelapan raja itu semuanya terkejut. Pria misterius ini terlalu kuat, dengan kekuatan bertarung yang tak terbatas. Dia telah melukai dewa leluhur dengan sangat cepat. Di Paradise Lost, Xiao Chen dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka telah melihat mayat jahat lahir di laut terlarang sebelumnya,
tetapi tak seorang pun menyangka bahwa dia akan begitu kuat. Memiliki kekuatan untuk membunuh dewa leluhur. Tingkat ke-7 dewa leluhur, atau tingkat ke-8. Penguasa leluhur tulang putih di kejauhan menampakkan ekspresi yang amat serius. Meskipun dia belum bergerak, dia ditindas oleh kekuatan tempur yang mengerikan dari awal hingga akhir. Dia adalah sosok yang tak tertandingi di surga ke-9 saat itu. Sang Master Pedang Jubah Merah menyembuhkan luka-lukanya dan melangkah kembali dalam kehampaan. Mendengar hal itu, leluhur tulang putih tetap terdiam. Dia harus bergabung dengan leluhur Pedang Jubah Merah saat ini, kalau tidak, dia tidak akan pernah mampu menghadapi prajurit mengerikan di depannya sendirian. Klang! Sang leluhur tulang putih dengan hati-hati dan hikmat mencabut pisau tulang putih di punggungnya. Pisau itu sepenuhnya berwarna putih, dan aura pembunuhnya langsung menembus langit. Kekuatan yang mengerikan itu menyatu menjadi satu dengan bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya. Meskipun itu adalah pisau tulang, itu lebih mengerikan daripada senjata leluhur biasa. Ini adalah pisau tulang yang telah disempurnakannya sejak ia terbangun sebagai makhluk api kecil. Setelah berevolusi hingga saat ini, ia telah menjadi senjata leluhur tingkat atas yang sesungguhnya. Namaku adalah Dosa Asal, dan nama pedangku adalah Dosa. Leluhur tulang putih memperkenalkan dirinya. Pisau tulang, Ci. Menebas secara diagonal dan tiba-tiba tumbuh hingga 3.000 kaki panjangnya. Bilah tulang seputih salju itu sangat tajam dan jatuh seperti gunung. Tanah kematian berguncang hebat, dan roh-roh jahat tak terhitung jumlahnya muncul dari rerumputan dan pepohonan, mengembun di pisau tulang. Leluhur kerangka bernama Dosa Asal dapat memanggil kekuatan dunia kematian. Mayat jahat itu melesat ke udara seakan-akan menginjak bintang-bintang. Bola-bola cahaya mekar di bawah kakinya. Gerakan tubuhnya aneh dan tidak terduga saat ia menyerbu ke arah pisau tulang besar. Dang, merupakan hasil pukulan telapak tangan fisik terhadap pisau tulang yang bernama Sinking. Terdengar suara yang memekakkan telinga, namun mayat jahat misterius itu aman dan sehat, dan pisau tulang sepanjang 3 rib. Kaki itu terguncang. Kemudian dia melesat maju bagai kilatan cahaya, dan dengan suara, bang, telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan leluhur tulang putih, yang terlempar menjauh. Jangan melawannya dengan kekuatan murni. Hanya sedikit orang yang dapat menandinginya di bidang itu. Leluhur pedang berjubah merah berteriak, gunakan mantra dan kekuatan magis untuk menghadapinya. Dosa Asal, leluhur dunia kematian, terbang horizontal sejauh lebih dari 10 mil sebelum menstabilkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya bening dan hampir transparan. Dia mengangguk sambil memegang pisau tulang tenggelam dan berkata, kalau begitu, kita akan menaklukkannya dengan kekuatan magis dan hukum. Boom! Mayat jahat itu sudah membunuh dan menghadapi 2 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur sendirian. Langkahnya yang amat misterius itu membuatnya bagaikan hantu di tengah kekacauan ruang dan waktu, dan sukar ditebak di mana ia akan muncul selanjutnya. Kekuatan murni dan keterampilan bertarung yang mengerikan tidak tertandingi di dunia. Mayat jahat itu mengguncang bumi dan memberikan tekanan luar biasa kepada Zujun Yuanxin dan leluhur pedang jubah merah, membuat mereka sangat gelisah. Pada saat ini, keduanya tidak menahan diri dan menunjukkan kekuatan hukum langit dan bumi yang mereka pahami. Namaku Dosa Asal, aku menerima hukuman atas nama Tuhan. Jiwaku akan diambil. Dosa Asal, leluhur klan tulang putih, berteriak keras. Pisau tulang dekadensi di tangannya berkelebat dengan cahaya aneh dan menyapu ke arah mayat jahat itu. Ini adalah kekuatan sihir yang sangat jahat, yang berasal dari kekuatan dunia kematian, dan ingin merenggut jiwa dewa leluhur. Tempat paling jahat pada awalnya dipenuhi dengan wangi bunga dan tanaman, tetapi pada saat ini,
roh-roh jahat bangkit dari tanah, dan kabut hitam menyelimuti seluruh dunia. Pada saat yang sama, terdengar suara, gemerincing, dan ribuan rantai besi besar, masing-masing setebal pegunungan, tiba-tiba muncul di langit dan bumi yang gelap, menari liar dan melilit ke arah mayat jahat misterius itu. Hilangkan jiwa dewa leluhur. Rantai kematian yang dipanggil oleh leluhur tulang putih dapat mengikat jiwa manusia terkuat di level ini. Jutaan rantai besi besar, panjangnya puluhan mil, jatuh dari langit dan menenggelamkan mayat jahat itu dalam sekejap. Tali sebesar itu tidak dimaksudkan untuk mengikat, tetapi untuk benar-benar memusnahkan. Kekuatan dunia kematian begitu luas sehingga rantai besi benar-benar dapat memenjarakan jiwa dewa leluhur. Mencabut, dosa asal leluhur tulang putih berteriak keras, dan pisau tulang dosa di tangannya bergetar hebat. Rantai besi besar yang tak berujung di langit semuanya mengeluarkan suara, berdenting, dan bergetar hebat, yang sungguh mengerikan. Para semi-leluhur yang menyaksikan semuanya diliputi rasa takut. Kekuatan semacam ini sungguh mengerikan dan tak pernah terdengar sebelumnya. Itu benar-benar dapat mengunci mayat jahat yang dapat membunuh dewa leluhur. Mayat jahat itu tenggelam dalam tali-tali besar, dan udara hitam tak berujung berkeliaran di sekitar tubuhnya, seolah-olah dia terpenjara. Suatu kekuatan dahsyat tengah mencabik-cabik jiwanya. Sekalipun langit dan bumi runtuh, jiwaku juga tidak akan hancur. Mustahil untuk memenjarakan jiwaku. Mayat jahat itu tiba-tiba berteriak, hancurkan. Pada saat ini, gelombang besar melanda langit dan bumi, mengguncang gunung dan sungai, dan kekuatan bertarung yang luar biasa meledak dari tubuh kurusnya. Semua rantai besi besar di langit putus. Krak, krak, krak. Suara-suara pecah yang memekakkan telinga terus terdengar. Langit dipenuhi rantai kematian yang putus. Masing-masingnya sebesar pegunungan. Boom! Semangat juang para mayat jahat melesat ke angkasa, menghancurkan semua awan hitam dan kabut. Dunia kembali jernih dan semua kekuatan jahat lenyap. Ini benar-benar mengejutkan semua orang. Dia menghancurkan beleng. Mengerikan itu sepenuhnya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Pedang bintang Tianyu. Pada saat ini, Master Pedang berjubah merah menarik udara dengan tangannya, dan tirai cahaya kabur muncul di antara telapak tangannya dan jari-jarinya, dan lautan bintang bertahan di antara telapak tangannya. Kekuatan supranatural yang tak tertandingi. Dia benar-benar memanggil alam semesta bintang, biji sesawi berisi gunung Sumeru, dan memegangnya di telapak tangannya. Kekuatan sihir terlarang ini sungguh mengejutkan. Tiba-tiba, langit berbintang yang tertahan di antara telapak tangan dan jari itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Lautan bintang dengan cepat mengembang dan menyelimuti mayat jahat misterius itu. Ribuan sinar pedang melesat keluar, dan setiap bintang berubah menjadi pedang bintang. Latihlah dirimu melalui seni bela diri, maka kamu akan abadi selamanya. Suara mayat jahat itu sangat dingin dan kecepatannya sangat mengerikan. Dia langsung menyerbu ke arah pedang bintang tak berujung yang dipanggil oleh leluhur pedang berjubah merah. Menerobos cahaya bintang, menghancurkan pedang bintang, dan menghancurkannya dengan seluruh kekuatan. Mayat jahat itu mengeluarkan raungan keras dan sudah dekat dengan ahli pedang berjubah merah. Dia menusuk secara diagonal dengan tangan kirinya dan menebas dengan tangan kanannya, yang masing-masing merupakan keterampilan bertarung kuno jari antrean langit dan tangan dewa. Ledakan, hujan darah memercik ke seluruh langit. Jari langit ke menembus dada Master Pedang Jubah Merah, meninggalkan 5 lubang darah yang dengan cepat retak, menyebabkan seluruh tulang dada tiba-tiba terbelah menjadi 4 atau 5 bagian, dan tangan langit menghancurkan bagian bawah tubuh menjadi berkeping-keping. Master Pedang Jubah Merah, leluhur dewa dari dunia lain, dipukuli hingga berkeping-keping oleh mayat jahat itu,
dan kepala yang terlempar itu masih meraung, "Guru bela diri, kau akan mati pada akhirnya." Guru bela diri itu menggoyangkan ke-10 jarinya, dan 3 kata besar tiba-tiba muncul di langit, "Beraninya kau mengatakan dia seekor semut." Suara yang tenang dan acuh tak acuh itu tidak mengandung emosi apapun. Semangat juang membumbung tinggi ke angkasa. Sosok kurus yang misterius dan tak terduga tiba-tiba muncul di depannya. Semangat bertarung yang kuat mengguncang seluruh tempat paling jahat, dan 2 pria kuat tingkat dewa leluhur semuanya terkejut dan mundur. Kedatangannya begitu tiba-tiba, bahkan 2 guru teratas di hadapannya pun tidak mampu mendeteksinya terlebih dahulu. Sosok kurus itu terlihat sangat rapuh, dengan rambut kuning panjang yang acak-acakan seperti rumput liar, dan dia kurus, hanya selapis kulit kuning yang menutupi tubuhnya. Xiao Chen hampir berteriak keras saat itu. Pengunjung misterius ini bukanlah orang asing, melainkan mayat jahat. Mayat jahat yang tertidur di kapal raja. Seorang guru yang tak tertandingi yang suatu hari seorang diri membuka dunia kematian, menyelaminya lebih dalam, dan mencari diagram tulang peramal. Jika mayat jahat misterius di hadapan mereka tidak menerobos masuk ke istana kematian dan menekan Pluto yang perkasa, Risio, Xiao Chen, Tian Waitian dan yang lainnya mungkin sudah mati sekarang. Sejak mayat jahat terbangun dari kapal raja, dia tak terkalahkan. "Siapa kamu?" Leluhur kerangka putih yang tubuhnya seputih giok lemak kambing bertanya dengan suara dalam. Tak jauh dari situ, sosok besar bagaikan monumen surgawi itu memperlihatkan raut wajah ragu dan bertanya dengan heran, "Kamu adalah..." Satu-satunya tanggapan yang mereka dapatkan hanyalah sepasang tinju besi tak terkalahkan yang dapat mengguncang gunung dan sungai serta menghancurkan langit. Ledakan, seolah-olah mendapat beban yang tak tertahankan, sosok besar bagaikan monumen di langit itu berhenti bicara dan hancur berkeping-keping. Leluhur tulang putih, yang bersinar dengan cahaya suci, bereaksi cepat dan bertabrakan dengan tinju mayat jahat lainnya. Meski dia maju, dia gagal menghalanginya. Bang! Zujun yang kuat juga terlempar oleh pukulan, dan tulang metakarpalnya yang bening hampir patah. Kekuatan tertinggi. Walaupun sosok mayat jahat itu sangat kurus, ia memiliki kekuatan bertarung yang paling mengerikan di dunia. Ia dapat menghancurkan apapun yang ada di jalannya dan tidak ada yang dapat melawannya. "Itu kamu? Itu benar-benar kamu." Sosok besar bagaikan monumen langit itu menunjukkan ekspresi keterkejutan yang amat sangat. "Itu aku, dan itu bukan aku." Sosok kurus itu muncul di antara langit dan bumi. Meskipun terlihat sangat tipis, hal itu mengejutkan semua orang saat ini, dan tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Sosok besar bagaikan monumen surgawi itu akhirnya menampakkan wujud aslinya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga. Cahaya merah itu amat terang, bagaikan nyala api yang menyala-nyala. 6 semi-leluhur dari dunia lain di kejauhan ingin bersorak, tetapi saat mereka melihat bagian belakang mayat jahat misterius itu, mereka semua menahan diri. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah dewa leluhur yang kuat dari dunia lain. Dialah rekan yang disebutkan Li Huiyu yang menderita kerusakan parah dan tertidur lelap dalam ruang dan waktu yang kacau. Ia dikenal sebagai leluhur pedang jubah merah. Dia bergegas ke sini hari ini setelah sadar kembali. Bahkan dengan 4 guru terhebat yang dikirim saat itu, kau masih mampu meninggalkan secercah harapan. Bang! Mayat jahat misterius itu langsung bereaksi dengan tindakan, menghilang di tempat dalam sekejap. Bukan karena kekuatan sihirnya, tetapi kecepatan gerakan fisiknya yang memang berada di luar batas akal sehat. Itu melampaui kecepatan berpikir dan reaksi manusia. Tiba-tiba muncul di depan ahli pedang berjubah merah, dan telapak tangan kurus menebas secara diagonal.
yang lebih mengerikan daripada pedang surgawi. Bang! Hantaman keras terjadi di antara kedua telapak tangan dewa alien yang saling bersilangan, menyebabkan baju zirah sisik naga merah di tubuh leluhur pedang jubah merah yang bersinar dengan cahaya ilahi, memercikkan darah. Sepotong besar baju zirah sisik naga hancur berkeping-keping, dan ahli pedang berjubah merah pun terpotong oleh kekuatan tempur murni. Di belakang, Wu Ziyinji hampir berteriak seperti orang gila, sangat bersemangat, dan berteriak, "Lihat, ini adalah kekuatan murni, seni bela diri murni yang baru saja kamu kritik sebagai tidak berguna. Jika ini juga keterampilan yang sepele, maka kamu dapat menikmatinya." Tampaklah bahwa si penipu tua itu telah menahan banyak amarah, dan sekarang ia melampiaskannya. Sesuatu yang tak berguna. Mayat jahat misterius itu memunggungi semua orang dan mengulang kalimat ini dengan acuh tak acuh. Apakah seni bela diri sudah menjadi begitu dekaden? Jika demikian, aku akan menggunakan benda tak berguna ini untuk menguburmu di sini dan membuka dunia baru. Ketika mayat jahat misterius itu mengatakan hal ini, ia melangkah ratusan kaki jauhnya dan tiba-tiba tiba di depan ahli pedang berjubah merah, mengguncang bumi dan langit. Saat sepasang tangan diayunkan, seluruh tempat paling jahat bergetar, dan seluruh langit bergetar hebat. Sang master pedang berjubah merah dikelilingi oleh cahaya darah yang menyala-nyala dan melesat ke langit. Seperti namanya, pedangnya bisa mencapai langit. Jutaan sinar pedang meledak dari tubuhnya, semuanya menyapu ke satu arah. Bas! Bunyinya seperti kepakan sayap serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang menusuk itu membuat tulang telinga Banzu sakit luar biasa. Langit penuh dengan sinar pedang berdarah. Namun, menghadapi energi pedang yang tak berujung ini, mayat jahat misterius itu mengabaikannya dan menyerang maju dengan tangan besinya. Hancurkan dengan kekuatan yang luar biasa. Sepasang tangan besi menghancurkan sinar pedang berwarna merah darah di langit, menembus langit dan bumi, dan menghantam tubuh ahli pedang berjubah merah dengan suara ledakan keras. Bang! Saat leluhur pedang jubah merah terkena serangan, dia melesat ke langit, muncul tinggi di langit, dan berteriak, "Miliaran bintang, dengarkan perintahku, pedang langit berbintang, turun." Di langit berbintang yang luas, bintang-bintang bersinar tak berujung, dan cahaya pedang yang menyilaukan melesat jatuh dari bintang-bintang. Dengan bintang-bintang sebagai sumber pedang, langit penuh dengan aura pembunuh, dan seluruh langit adalah dukungan leluhur pedang jubah merah. Inilah hal yang mengerikan tentang Master Pedang. Miliaran bintang adalah pedang ajaib di tangannya. Kekuatan sihirnya yang sangat langka cukup untuk memusnahkan apapun di dunia. Cahaya yang menyilaukan membanjiri area itu, semua terfokus pada mayat jahat yang misterius itu. Menghadapi kekuatan sihir yang mengerikan ini, bahkan leluhur tulang putih di belakang tampak serius, kekuatannya terlalu kuat. Namun, mayat jahat misterius itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ia menyerbu di antara puluhan juta pedang di langit berbintang, menghancurkan semua rintangan dengan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi dan membuka jalan. Tujuannya jelas. Dia memusatkan seluruh kekuatannya pada satu titik dan menyerang Master Pedang Jubah Merah. Karena miliaran pedang langit di alam semesta dipanggil oleh Master Pedang Jubah Merah, selama dia dibunuh secara langsung, semua pedang langit yang menakutkan secara alami akan runtuh. Ledakan. Mayat jahat misterius itu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan menggunakan kekuatan murni untuk mematahkan kekuatan magis dewa leluhur. Tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi seperti giroskop, menghancurkan semua pedang tak berujung di langit. Dia bergegas ke depan sang Master Pedang Berjubah Merah. Ke-10 jarinya terentang bersamaan, bagaikan 10 bor langit, menusuk ke arah dada sang ahli pedang berjubah merah.
Menembus seluruh cahaya dewa setebal 3 zang yang melindungi tubuh pria kuat setingkat dewa leluhur, mayat jahat misterius itu memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan membunuhnya dengan kekuatan murni. Ah! Sang master pedang berjubah merah meraung, merasa amat gelisah. Dia berusaha sekuat tenaga mengumpulkan ribuan cahaya pedang di depan dadanya untuk menghalangi 10 jari yang terentang. Terdengar suara, krek-krek. Mayat jahat misterius itu sangat kuat, dan serangan fisiknya yang sederhana melampaui batas imajinasi semua orang. Ke-10 jari itu seakan menembus kertas putih, meninggalkan 10 lubang darah yang mengerikan pada baju zirah sisik naga berwarna darah milik ahli pedang berjubah merah. Mayat jahat misterius itu begitu mengerikan hingga ke-10 jarinya menembus dada ahli pedang berjubah merah, dan pada saat itu juga menyemburkan 10 anak panah berwarna darah. Ah! Sang master pedang berjubah merah berteriak dan melarikan diri sejauh lebih dari 10 mil seperti aliran darah sebelum dia berhenti dengan tangan menutupi dadanya. Ini hanyalah tipuan seorang pendekar sejati, ucap mayat jahat itu dengan dingin dan tenang. Namun fakta membuktikan betapa hebatnya seniman bela diri. Di kejauhan, semua semi leluhur dari dunia lain terkejut. Itulah dewa leluhur mereka, tetapi dia bukan tandingan musuh misterius ini. Kedelapan raja itu semuanya terkejut. Pria misterius ini terlalu kuat, dengan kekuatan bertarung yang tak terbatas. Dia telah melukai dewa leluhur dengan sangat cepat. Di Paradise Lost, Xiao Chen dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka telah melihat mayat jahat lahir di laut terlarang sebelumnya, tetapi tak seorang pun menyangka bahwa dia akan begitu kuat. Memiliki kekuatan untuk membunuh dewa leluhur. Tingkat ke-7 dewa leluhur, atau tingkat ke-8, penguasa leluhur tulang putih di kejauhan menampakkan ekspresi yang amat serius. Meskipun dia belum bergerak, dia ditindas oleh kekuatan tempur yang mengerikan dari awal hingga akhir. Dia adalah sosok yang tak tertandingi di surga ke-9 saat itu. Sang master pedang jubah merah menyembuhkan luka-lukanya dan melangkah kembali dalam kehampaan. Mendengar hal itu, leluhur tulang putih tetap terdiam. Dia harus bergabung dengan leluhur pedang jubah merah saat ini, kalau tidak, dia tidak akan pernah mampu menghadapi prajurit mengerikan di depannya sendirian. Klang! Sang leluhur tulang putih dengan hati-hati dan hikmat mencabut pisau tulang putih di punggungnya. Pisau itu sepenuhnya berwarna putih, dan aura pembunuhnya langsung menembus langit. Kekuatan yang mengerikan itu menyatu menjadi satu dengan bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya. Meskipun itu adalah pisau tulang, itu lebih mengerikan daripada senjata leluhur biasa. Ini adalah pisau tulang yang telah disempurnakannya sejak ia terbangun sebagai makhluk api kecil. Setelah berevolusi hingga saat ini, ia telah menjadi senjata leluhur tingkat atas yang sesungguhnya. Namaku adalah dosa asal, dan nama pedangku adalah dosa. Leluhur tulang putih memperkenalkan dirinya. Pisau tulang, menebas secara diagonal dan tiba-tiba tumbuh hingga 3.000 kaki panjangnya. Bilah tulang seputih salju itu sangat tajam dan jatuh seperti gunung. Tanah kematian berguncang hebat, dan roh-roh jahat tak terhitung jumlahnya muncul dari rerumputan dan pepohonan, mengembun di pisau tulang. Leluhur kerangka bernama dosa asal dapat memanggil kekuatan dunia kematian. Mayat jahat itu melesat ke udara seakan-akan menginjak bintang-bintang. Bola-bola cahaya mekar di bawah kakinya. Gerakan tubuhnya aneh dan tidak terduga saat ia menyerbu ke arah pisau tulang besar. Dang! Merupakan hasil pukulan telapak tangan fisik terhadap pisau tulang yang bernama Sinking. Terdengar suara yang memekakkan telinga, namun mayat jahat misterius itu aman dan sehat, dan pisau tulang sepanjang 3.000 kaki itu terguncang. Kemudian dia melesat maju bagai kilatan cahaya, dan dengan suara, bang,
telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan leluhur tulang putih, yang terlempar menjauh. Jangan melawannya dengan kekuatan murni. Hanya sedikit orang yang dapat menandinginya di bidang itu. Leluhur pedang berjubah merah berteriak, gunakan mantra dan kekuatan magis untuk menghadapinya. Dosa asal, leluhur dunia kematian, terbang horizontal sejauh lebih dari 10 mil sebelum menstabilkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya bening dan hampir transparan. Dia mengangguk sambil memegang pisau tulang tenggelam dan berkata, "Kalau begitu, kita akan menaklukkannya dengan kekuatan magis dan hukum." Boom! Mayat jahat itu sudah membunuh dan menghadapi dua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur sendirian. Langkahnya yang amat misterius itu membuatnya bagaikan hantu di tengah kekacauan ruang dan waktu, dan sukar ditebak di mana ia akan muncul selanjutnya. Kekuatan murni dan keterampilan bertarung yang mengerikan tidak tertandingi di dunia. Mayat jahat itu mengguncang bumi dan memberikan tekanan luar biasa kepada Zujun Yuanxin dan leluhur pedang jubah merah, membuat mereka sangat gelisah. Pada saat ini, keduanya tidak menahan diri dan menunjukkan kekuatan hukum langit dan bumi yang mereka pahami. Namaku dosa asal, aku menerima hukuman atas nama Tuhan. Jiwaku akan diambil. Dosa asal, leluhur klan tulang putih, berteriak keras. Pisau tulang dekadensi di tangannya berkelebat dengan cahaya aneh dan menyapu ke arah mayat jahat itu. Ini adalah kekuatan sihir yang sangat jahat, yang berasal dari kekuatan dunia kematian, dan ingin merenggut jiwa dewa leluhur. Tempat paling jahat pada awalnya dipenuhi dengan wangi bunga dan tanaman, tetapi pada saat ini, roh-roh jahat bangkit dari tanah, dan kabut hitam menyelimuti seluruh dunia. Pada saat yang sama, terdengar suara, gemerincing, dan ribuan rantai besi besar, masing-masing setebal pegunungan, tiba-tiba muncul di langit dan bumi yang jel. Menari liar dan melilit ke arah mayat jahat misterius itu. Hilangkan jiwa dewa leluhur. Rantai kematian yang dipanggil oleh leluhur tulang putih dapat mengikat jiwa manusia terkuat di level ini. Jutaan rantai besi besar, panjangnya puluhan mil, jatuh dari langit dan menenggelamkan mayat jahat itu dalam sekejap. Tali sebesar itu tidak dimaksudkan untuk mengikat, tetapi untuk benar-benar memusnahkan. Kekuatan dunia kematian begitu luas sehingga rantai besi benar-benar dapat memenjarakan jiwa dewa leluhur. Mencabut, dosa asal leluhur tulang putih berteriak keras, dan pisau tulang dosa di tangannya bergetar hebat. Rantai besi besar yang tak berujung di langit semuanya mengeluarkan suara, berdenting, dan bergetar hebat, yang sungguh mengerikan. Para semi-leluhur yang menyaksikan semuanya diliputi rasa takut. Kekuatan semacam ini sungguh mengerikan dan tak pernah terdengar sebelumnya. Itu benar-benar dapat mengunci mayat jahat yang dapat membunuh dewa leluhur. Mayat jahat itu tenggelam dalam tali-tali besar, dan udara hitam tak berujung berkeliaran di sekitar tubuhnya, seolah-olah dia terpenjara. Suatu kekuatan dahsyat tengah mencabik-cabik jiwanya. Sekalipun langit dan bumi runtuh, jiwaku juga tidak akan hancur. Mustahil untuk memenjarakan jiwaku. Mayat jahat itu tiba-tiba berteriak, hancurkan. Pada saat ini, gelombang besar melanda langit dan bumi, mengguncang gunung dan sungai, dan kekuatan bertarung yang luar biasa meledak dari tubuh kurusnya. Semua rantai besi besar di langit putus. Krak, krak, krak. Suara-suara pecah yang memekakkan telinga terus terdengar. Langit dipenuhi rantai kematian yang putus. Masing-masingnya sebesar pegunungan. Boom! Semangat juang para mayat jahat melesat ke angkasa, menghancurkan semua awan hitam dan kabut. Dunia kembali jernih dan semua kekuatan jahat lenyap. Ini benar-benar mengejutkan semua orang. Dia menghancurkan belenggu mengerikan itu sepenuhnya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Pedang bintang Tianyu. Pada saat ini,
Master Pedang Berjubah Merah menarik udara dengan tangannya, dan tirai cahaya kabur muncul di antara telapak tangannya dan jari-jarinya, dan lautan bintang bertahan di antara telapak tangannya. Kekuatan supranatural yang tak tertandingi. Dia benar-benar memanggil alam semesta bintang, biji sesawi berisi Gunung Sumeru, dan memegangnya di telapak tangannya. Kekuatan sihir terlarang ini sungguh mengejutkan. Tiba-tiba, langit berbintang yang tertahan di antara telapak tangan dan jari itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Lautan bintang dengan cepat mengembang dan menyelimuti mayat jahat misterius itu. Ribuan sinar pedang melesat keluar, dan setiap bintang berubah menjadi pedang bintang. Latihlah dirimu melalui seni bela diri, maka kamu akan abadi selamanya. Suara mayat jahat itu sangat dingin dan kecepatannya sangat mengerikan. Dia langsung menyerbu ke arah pedang bintang tak berujung yang dipanggil oleh leluhur pedang berjubah merah. Menerobos cahaya bintang, menghancurkan pedang bintang, dan menghancurkannya dengan seluruh kekuatan, mayat jahat itu mengeluarkan raungan keras dan sudah dekat dengan ahli pedang berjubah merah. Dia menusuk secara diagonal dengan tangan kirinya dan menebas dengan tangan kanannya, yang masing-masing merupakan keterampilan bertarung kuno jari antrean langit dan tangan dewa. Bang! Hujan darah berhamburan ke seluruh langit, dan jari Tianque menembus dada Master Pedang Jubah Merah. 5 lubang darah yang tersisa dengan cepat retak, menyebabkan seluruh tulang dada tiba-tiba terbelah menjadi 4 atau 5 bagian, dan tangan surga menghancurkan bagian bawah tubuh menjadi berkeping-keping. Leluhur Pedang Jubah Merah, dewa leluhur dari dunia lain, dipukuli hingga berkeping-keping oleh mayat jahat. Kepala yang terbang keluar masih meraung, leluhur bela diri, bagaimanapun juga kau akan mati. Leluhur bela diri menggoyangkan ke-10 jarinya, dan Bab 498, 9 Surga. Leluhur bela diri. Mayat jahat itu ternyata adalah Martial Ancestor. Teriakan Master Pedang Jubah Merah mengejutkan semua orang. Meskipun Xiao Chen dan yang lainnya samar-samar menebaknya, mereka tetap sangat terkejut ketika hal itu dikonfirmasi. Dewa leluhur yang tak tertandingi dari surga ke-9 terjebak dalam formasi putus asa saat itu. Dia berperang melawan 4 dewa leluhur tertinggi dan tetap membunuh 2 di antaranya. Kekuatan macam apa ini? Dia menyebabkan kerugian besar bagi para dewa leluhur dari dunia lain, dan dia benar-benar seorang master yang tak tertandingi. Ekspresi para semi-leluhur dari dunia lain di sekitar mereka semuanya berubah secara drastis. Mereka belum mengalami pertempuran itu, tetapi mereka pernah mendengar tentang dewa leluhur surga ke-9 yang mengerikan ini, yang kekuatannya tak terduga dan berada di puncak seni bela diri. Dalam hal kekuatan murni, hampir tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya di bidang ini. 10 jari Martial Ancestor bergetar secara bersamaan, masing-masing bagaikan berlian dari langit. 10 sinar cahaya ilahi menjadi momen keabadian antara langit dan bumi. 10 sinar cahaya cemerlang melintasi tempat paling jahat, menyilaukan dan cemerlang. 10 jari mengguncang dunia. Tidak ada kesempatan bagi Master Pedang Jubah Merah untuk berkumpul kembali. 10 sinar cahaya ilahi menembus dan menghancurkan tubuhnya yang hancur menjadi bubuk. Tubuh abadi dewa leluhur berubah menjadi abu di kehampaan. Ia berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang sepenuhnya. Leluhur bela diri. Kepala yang terbang miring itu meraung dengan ganas, dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Tubuh dewa leluhur begitu kuat sehingga senjata dewa leluhur biasa tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Itulah akar sumber kekuatan dahsyat dewa leluhur. Dihancurkan oleh Martial Ancestor dengan cara seperti ini merupakan pukulan yang sangat mengerikan baginya. Sang leluhur bela diri terbang melintasi langit dengan kakinya di atas kehampaan.
Lingkaran cahaya bermekaran di bawah kakinya, seolah-olah ia sedang menginjak bintang-bintang. Pergerakannya sangat aneh dan tidak dapat diduga. Dalam sekejap, ia mendekati kepala itu, dan tangan kanannya berbentuk seperti cakar naga, menggambar lintasan misterius, mencabik ke depan. Raungan, naga leluhur yang agung muncul di kehampaan dengan gerakannya, memancarkan raungan naga yang mengguncang 9 langit. Cakar berbentuk naga murni membangkitkan kekuatan naga leluhur. Itu bukan kekuatan magis, tapi lebih cemerlang dari itu. Seperti langit berbintang yang menderu, cakar berbentuk naga itu mencengkeram kepala yang tersisa dari ahli pedang berjubah merah. Meskipun dewa leluhur yang kuat dari dunia lain memiliki kekuatan magis yang sangat besar dan kekuatan ilahi yang mengagumkan, pada saat ini, bahkan jika dia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan memutar balik waktu, dia tidak dapat lolos dari cakar berbentuk naga. Meskipun telapak tangan leluhur bela diri terlihat sangat kurus, pada saat ini telapak tangan itu mengandung kekuatan tertinggi, yang membuat leluhur pedang jubah merah gemetar tak terkendali. Ia menjebak ruang, mengunci waktu, dan sepenuhnya memenjarakan bagian kehampaan ini. Seluruh dunia ini ditutupi oleh cakar berbentuk naga milik Martial Ancestor. Tidak ada cara untuk menghindarinya, tidak ada cara untuk bersembunyi darinya. Sekalipun sekuat dewa leluhur dari dunia lain, dia tidak dapat menghindari cakar berbentuk naga yang kuat ini. Bang! Cakar kurus berbentuk naga milik Martial Ancestor tiba-tiba menebas kepala Red Robe Sword Ancestor, mencabiknya menjadi beberapa bagian di tempat. Darah merah dan materi otak putih tiba-tiba mewarnai kekosongan menjadi bagian yang mengerikan. Itu adalah kepala Dewa Lel. Uhur alien yang kuat. Sekalipun hancur, kekuatan suci mengerikan yang meletus bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh setengah leluhur. Angin kencang bertiup kencang, roh-roh jahat yang menakutkan menyebar ke tempat yang paling jahat, dan kekuatan ilahi yang tak terbatas melonjak. Cahaya merah melesat ke langit. Itulah kesadaran dari Master Pedang Jubah Merah. Dia meraung dengan marah dan dipenuhi rasa takut sekaligus sangat marah. Dia ingin memanggil kepala yang hancur itu, tetapi leluhur bela diri hanya menekan pelan di dalam kehampaan, dan tulang-tulang leluhur dewa yang patah berserakan di langit berubah menjadi abu dengan suara keras. Lalu tangan itu terulur hendak mencengkeram jiwa dewa leluhur di langit, hendak membunuhnya tuntas. Semua ini terjadi dalam sekejap, karena kecepatan Martial Ancestor terlalu cepat. Dia tidak mengandalkan kekuatan magis, tetapi hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk terbang, dan dia tetap menjadi yang tercepat di dunia. Sebelum ini, mustahil bagi dosa asal leluhur tulang putih untuk menghentikannya. Untungnya, dia bergegas datang pada saat kritis ini. Pisau tulang di tangannya, bernama Shenluo, panjangnya 3.000 kaki, dan membentang seperti gunung tulang. Leluhur pedang jubah merah akhirnya menemukan kesempatan, menerobos jari leluhur bela diri, dan lolos dari bencana besar. Namun, dosa asal leluhur tulang putih dibayar dengan harga tertentu. Leluhur bela diri mengangkat tangan kanannya seperti paruh burung bangau dan mencoba memukul pisau tulang putih besar itu. Klang! Pisau tulang sepanjang 3.000 kaki, sepanjang gunung, tiba-tiba terpotong dengan celah besar dan dengan cepat retak. Ledakan, pisau tulang bernama Sin King patah menjadi 2 bagian sekaligus, terpotong seluruhnya oleh telapak tangan Martial Ancestor. Pada saat yang sama, tangan kiri Martial Ancestor mencengkeram salah satu ujung pisau tulang besar, dan cahaya yang menyala-nyala pun meledak. Kekuatan bertarung yang melonjak mengikuti pisau tulang dan bergetar menuju dosa asal Sujun. Boom! Dosa asal disambar petir, dan kekuatan tempur yang dahsyat membuat tulang-tulangnya,
berderak, dan pisau tulang yang ditangkap hancur berkeping-keping lagi dan berubah menjadi bubuk tulang di tangan leluhur bela diri. Kata, luar biasa kuat, dapat digunakan untuk menggambarkan leluhur bela diri saat ini. Dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan kekuatan ilahi yang luar biasa. Dia telah mengguncang dua dewa leluhur dan memiliki semua keuntungan. Tubuhnya begitu kuat dan kenyal hingga hampir seperti iblis. Jika Li Huiyu tidak keluar sekarang, kapan kamu akan keluar? Sang Master Pedang berjubah merah berteriak, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya merah dan melayang ke langit. Tidak jauh dari sana, gelombang dewa leluhur yang kuat menyebar ke segala arah, dan cahaya hijau melilit tombak langit kiamat dan melesat ke langit. Itulah kesadaran dewa leluhur Li Huiyu. Dia segera bergabung dengan leluhur pedang berjubah merah. Lampu hijau dan merah saling bertautan, bersinar dengan cahaya yang lebih menyilaukan. Kekuatan spiritual kedua dewa leluhur begitu dahsyat. Bersama-sama, mereka mengendalikan tombak langit kiamat, yang telah diwariskan turun-temurun entah ke generasi berapa, dan menyerbu maju untuk menyelamatkan leluhur tulang putih. Sekarang, tidak seorang pun dari ketiganya dapat mati, jika tidak, dua yang tersisa tidak akan mampu melawan leluhur bela diri. Kekuatan supranatural yang hebat ditampilkan sepenuhnya. Bang! Tapi mereka dipisahkan oleh serangan telapak tangan dari Martial Ancestor. Kembali ke masa lampau, Li Huiyu berteriak. Tubuhnya dipukuli hingga menjadi abu oleh Ayah Ke, tetapi jiwanya yang kuat tidak terluka sedikitpun. Setelah dia menggunakan kekuatan sihirnya yang besar, langit dan bumi menjadi kacau, langit kuno muncul, dan nafas perubahan kehidupan menyelimuti bumi. Binatang-binatang buas meraung dan burung-burung buas mengepakkan sayapnya. Tombak langit terakhir terbang menembus langit, menusuk ke arah leluhur bela diri di tanah kuno. Kekuatan waktu yang tak berujung menyelimuti Martial Ancestor, dan hendak mengubah semua kekuatan bertarungnya menjadi ketiadaan, mengembalikannya ke keadaan muda dan lemah. Di langit yang luas, pedang bintang kehancuran. Sang ahli pedang berjubah merah pun ikut meraung. Di bawah naungan kesadaran spiritualnya, hamparan bintang yang kabur muncul di sekelilingnya. Sumeru terkurung dalam cincin itu, dan bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya mengembun dalam radius 10 kaki. Akan tetapi, bagian dalamnya sangat dalam, dan fluktuasi kekuatan suci yang dahsyat sangat mengerikan. Tidak ada bedanya dengan medan bintang sesungguhnya. Semua bintang di dalamnya berubah menjadi sinar pedang, menusuk ke satu arah, semuanya ditujukan pada leluhur bela diri. Kini, ini adalah masalah hidup dan mati bagi mereka, jadi mereka harus berjuang keras. Dan mereka hanya bisa bertarung dengan kekuatan supranatural dan tidak bisa menggunakan kekerasan sama sekali. Kekuatan magis dari dua dewa leluhur agung menyelimuti Martial Ancestor. Leluhur tulang putih yang terjebak dalam bahaya akhirnya terbebas dari dosa asalnya. Ia pun memamerkan kekuatan sihirnya yang mengerikan dan berteriak, "Dunia sedang tenggelam, dunia sedang tenggelam." Kekuatan dunia kematian melonjak keluar, agung dan tak terukur, semuanya berkumpul menuju pisau tulang patah di tangannya. Apa yang disebut tenggelamnya dunia akan ditunjukkan melalui pisau tulang patah yang diberi nama tenggelam. Pedang tulang yang patah mulai terbakar. Itu adalah api dunia bawah hitam yang berkobar-kobar yang mewarnai seluruh langit dengan warna hitam yang mengerikan dan menenggelamkan leluhur bela diri di dalamnya. Ingin dunia tenggelam bersama leluhur bela diri dan kembali ke keheningan yang mematikan. Tiga master tingkat dewa leluhur yang hebat membunuh leluhur bela diri dengan kekuatan sihir mereka yang tak tertandingi pada saat yang sama. Leluhur bela diri menghadapi serangan gabungan dari tiga kekuatan magis yang mengerikan.
Kekuatan sihir yang paling mengerikan di dalam sana tentu saja adalah kekuatan sihir pembalik waktu milik Li Huiyu, yang telah menjebak leluhur bela diri di dunia kuno. Tekanan yang luar biasa ingin melahap jiwanya dan membuatnya sangat lemah. Kau ingin mengembalikanku ke masa mudaku. Aku khawatir kau salah perhitungan. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu membaca mantra. Tubuh kurus Wuzu benar-benar tidak bergerak, membiarkan cahaya yang mengerikan menyapu dirinya, dan kekuatan suci yang luas menyerbu tubuhnya. Selama proses ini, penampilannya berubah dengan cepat. Rambutnya yang panjang dan berwarna kuning terbakar berangsur-angsur berubah menjadi hitam, dan tubuh kurusnya berangsur-angsur membengkak, dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Wuzu kembali ke tahun-tahun terbaiknya, membiarkan kekuatan waktu mendorongnya ke masa lalu. Akan tetapi, seiring bertambahnya usia martial ancestor, Li Huiyu merasa ngeri saat mengetahui bahwa kondisi fisik martial ancestor tidak lagi berubah, dan kekuatan sihirnya yang tak terbatas tidak dapat melakukan apapun terhadap tubuh bela dirinya itu. Pada saat yang sama, tubuh petarung yang muda dan kuat itu muncul, memancarkan fluktuasi energi yang bahkan membuat dewa leluhur merasa takut. Li Huiyu, apa yang kamu lakukan? Sang master pedang berjubah merah berteriak kaget dan marah. Bingung, dosa asal, leluhur tulang putih, juga meraung. Dia merasakan perasaan gelisah yang amat kuat. Terima kasih telah mendorongku ke era puncak. Itu adalah suara martial ancestor. Meski kata-katanya sangat jelas, momentumnya cukup membuat orang terengah-engah. Dewa leluhur 9 surga yang kuat telah muncul kembali di dunia. Wuzu secara tidak sengaja didorong ke kondisi puncaknya tahun itu oleh Li Huiyu. Pada saat ini, sosok yang awalnya kurus kering telah berubah menjadi luar biasa kuat. Penampilan kurus dan kurus telah menjadi masa lalu, ditutupi dengan daging dan darah yang penuh vitalitas. Kulit yang layu dan menguning telah berubah menjadi perunggu, berkilau dengan kecemerlangan kristal, dan sangat kuat. Leluhur bela diri berubah dari keadaan kurus ke keadaan puncak dengan vitalitas yang melonjak. Tubuhnya menjadi tinggi dan agung, meniru gaya tak terkalahkan dari leluhur bela diri surga ke-9 saat itu. Rambut hitamnya bagaikan air terjun, terurai alami di bahu, menutupi sebagian besar wajah, tetapi tidak dapat menyembunyikan mata seperti bintang yang dingin. Dua cahaya ilahi yang terang itu dipenuhi dengan kekuatan yang menggetarkan jantung. Li Huiyu berubah dari terkejut menjadi gelisah, lalu menjadi takut. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar. Ia gagal mengalahkan Wuzu hingga kembali ke masa mudanya, tetapi malah mendorongnya kembali ke masa jayanya. Meskipun sementara, itu fatal. Siapakah yang dapat mengalahkan leluhur bela diri dari surga ke-9? Pada saat itu, 4 dewa leluhur paling kuat dari dunia lain muncul bersama. Dalam formasi yang memanfaatkan waktu dan tempat, Babura dan dewa leluhur lainnya tetap tewas, dan 2 lainnya juga menderita luka serius. Bagaimana mereka bisa melawan pada saat ini? Waktu kembali. Li Huiyu berteriak ngeri. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk mendorong martial ancestor dari masa jayanya menuju masa mudanya. Akan tetapi, tubuh bela diri itu berdiri dengan tenang di angkasa, dan sekalipun kekuatan suci menyerbu ke arahnya bagai air pasang, ia sama sekali tidak bergerak, seakan-akan ia terpaku di sana bagai batu karang yang kuat, dan tak ada kekuatan apapun yang dapat menggoyahkannya. Kekuatan sihir terkuat milik Li Huiyu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa terhadap martial ancestor. Kekuatan ilahi itu seperti gelombang air biasa, membasuh tubuh martial ancestor. Tubuh martial ancestor yang mengerikan itu benar-benar tak terkalahkan saat ini, hanya sedikit orang di surga dan di bumi yang mampu menggoyahkannya. Apakah kamu sudah cukup bertengkar?
Leluhur bela diri dari surga ke-9 memandang rendah Li Huiyu. Kekuatannya terlihat jelas dalam kata-katanya yang tenang. Kau, Li Huiyu berbalik dan berjalan pergi, bergegas menuju langit. Namun, Wuzu sudah mengulurkan tangan besarnya, dan dengan keras, dia meraih cahaya hijau di langit di tangannya. Bahkan dewa leluhur yang kuat dari dunia lain tidak dapat membebaskan diri dan dipenjara di sana oleh kekuatan fisik murni dari leluhur bela diri. Kesadaran spiritual Li Huiyu yang kuat telah hancur. Berkeping-keping, kekuatan jiwanya yang tak terbatas pun runtuh, dan jiwa dewa leluhurnya dihancurkan hidup-hidup oleh leluhur bela diri. Kekuatan dewa yang mengerikan ini begitu mengerikan sehingga bahkan orang kuat tingkat dewa leluhur pun ketakutan. Hanya dengan sekali gerakan, dia bisa menghancurkan dewa leluhur dari dunia lain. Li Huiyu hancur di tangan Martial Ancestor, dan tirai cahaya sihir tingkat pertama runtuh total. Kekuatan ilahi tingkat kedua yang tak terbatas datang dengan cara yang dahsyat, dan medan bintang yang kabur yang dipanggil oleh Master Pedang Jubah Merah, dan sinar pedang yang dibentuk oleh bintang-bintang yang tak terbatas menembusnya. Namun, kekuatan tubuh petarung leluhur bela diri surga ke-9 mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Ketika jutaan sinar pedang menerjang ke arahnya, Martial Ancestor tidak menghindar sama sekali. Semua pedang bintang yang dipanggil oleh kekuatan dan hukum magis menyerangnya. Tubuh pertarungannya memancarkan cahaya perunggu, yang menghancurkan semua sinar pedang. Kemudian, sang leluhur bela diri hanya menepukkan tangannya di udara. Itu adalah gerakan yang menggabungkan tangan Tuhan dengan cakar naga, dan kekuatannya tak terduga. Alam semesta berbintang yang kabur itu runtuh di tempat, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya pun hancur berkeping-keping. Aura kehancuran menghilang dari alam semesta berbintang, dan medan bintang Sumeru yang terkandung dalam cincin itu akan meledak. Jika ini benar, saya khawatir tempat paling jahat tidak akan ada lagi pula, itu adalah langit. Telapak tangan leluhur bela diri bergetar hebat, dan langsung terangkat ke langit, menyebabkan semua bintang berubah menjadi abu. Lalu, dengan satu pukulan yang dahsyat, tempat itu kembali ke keadaan kacau semula, dan semuanya perlahan menghilang dalam kehampaan. Leluhur pedang jubah merah merasa ngeri. Tak seorang pun lebih tahu darinya betapa mengerikannya ledakan Xingyu, tetapi dia ditekan oleh Martial Ancestor dengan tubuh fisiknya. Hal ini benar-benar membuatnya merasa takut. Leluhur bela diri dari surga ke-9 telah muncul kembali di dunia, dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Jika seseorang ingin membunuhnya, dibutuhkan 4 atau 5 dewa leluhur tertinggi yang bergabung untuk menekan leluhur bela diri yang tak tertandingi. Melarikan diri dari langit dan menuju ke dunia abadi yang tidak diketahui. Sang Master Pedang Jubah Merah ingin segera melarikan diri dan meninggalkan tempat mengerikan ini. Tapi, itu tidak mungkin. Di hadapan leluhur bela diri surga ke-9, tak seorang pun dapat lolos dari telapak tangan tubuh petarung yang tak terkalahkan ini kecuali mereka adalah dewa leluhur tertinggi. Leluhur bela diri mengulurkan tangan besar dan langsung meraih leluhur pedang jubah merah dari ketiadaan, menyebabkan langit dan bumi langsung hancur berkeping-keping. Dengan putaran yang kuat, semangat juang dewa leluhur pedang jubah merah hancur seketika. Kekuatan sucinya yang hancur dan kesadaran spiritualnya yang mengalir deras semuanya digenggam erat di telapak tangan kiri Martial Ancestor, sama seperti Li Huiyu. Membunuh prajurit dewa leluhur yang kuat semudah mengambil sedotan, dan itu terjadi dalam sekejap mata. Leluhur tulang putih dosa asal telah melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik dan telah bergegas ke langit, tetapi kekuatan magis yang telah dia keluarkan, tenggelamnya dunia, masih menyelimuti mereka. Leluhur bela diri melangkah ke dalam kehampaan, tubuhnya yang agung bergerak seakan berjalan di tanah datar,
melewati dunia yang tenggelam, menyebabkan area itu cepat runtuh, dan kemudian langsung kembali jernih. Inilah tubuh bela diri yang tak terkalahkan dari surga ke-9, tidak bisa dihancurkan dan abadi sepanjang masa. Tubuh fisik belaka telah menjadi sangat kuat dan telah menghancurkan dunia yang jatuh. Ledakan, sang leluhur bela diri mengulurkan tangan kanannya, dan kelima jarinya bergetar bersama-sama. 5 sinar cahaya dewa melesat keluar, dan pisau tulang dosa di tangan leluhur tulang putih, dosa asal, langsung hancur di langit, berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, tubuh martial Ancestor melampaui batas kecepatan dan berdiri di depan dosa asal. Dia mengangkat tangannya dan menekan maju dengan kekuatan besar. Suara berderak yang mengerikan terdengar, dan tulang-tulang dosa asal, leluhur tulang putih, mulai retak. Boom! Martial Ancestor mengulurkan telapak tangan dan jari-jarinya, meraih api jiwa dari tengkorak seputih salju, dan memegangnya di tangan kanannya. Jiwa retak, Zujun hancur, dan Wuzu memegang kekuatan jiwa dan kesadaran dengan kuat di telapak tangannya. Di kejauhan, semua orang sangat terkejut. Apakah ini martial Ancestor yang sebenarnya? Kekuatan tempur surga ke-9 benar-benar tak terkalahkan di dunia.